Shalom, selamat hari Minggu, keluarga Blessing Family Center. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, hati kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas setiap kesempatan-kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya waktu ini Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kami bisa memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai hati kami ini, menyelidiki hati kami ini, dan biarlah kami bisa fokus untuk menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih, ku bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau, ya Allah Bapa. Ku puji Engkau Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Allah Immanuel. Oh, kuasa-Mu Tuhan sungguh besar. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Bapa. Kau mengobarkan hidup-Mu Tuhan untuk menebus dosa kami. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya Tuhan, hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua adalah kasih karunia Tuhan sendiri. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman-Mu adalah kebenaran yang keluar dari Tuhan sendiri, yang membangkitkan semangat hidup kami, yang membawa kami ke dalam jalan kebenaran, yang membawa kami kepada kekudusan, membawa kami kepada ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah pagi hari ini. Firman Tuhan saya beri judul, hidup taat, hidup hamba Allah. Hidup taat, hidup hamba Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup taat sebagai anak-anak Allah dan menjaga kekudusan, ini adalah sebuah perintah Tuhan bagi setiap kehidupan orang yang percaya. Taat itu artinya tunduk, patuh, tunduk dan patuh atas segala perintah yang diucapkan oleh yang berwenang, oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat
sesuai dengan perintah Tuhan. Nah saudara, hidup yang taat ini ternyata tidak mudah saudara ya. Karena apa? Karena hidup taat itu harus percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kalau kita tidak percaya kepada firman-Nya, kita tidak mungkin taat akan firman Tuhan. Jadi, kalau kita mau taat kepada Tuhan, syarat yang pertama, kita harus percaya dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, selain percaya, kita harus punya hati seorang hamba. Kita harus percaya bahwa kita adalah hamba. Yang menjadi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, ketaatan ini memang tidak mudah. Karena ketaatan ini kita harus percaya kepada Tuhan. Suatu saat ketika Petrus dia berada di tepi pantai Danau Galilea bersama dengan teman-temannya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengajar di sana dan meminjam perahu Petrus untuk mengajar di atas perahu. Sementara orang banyak ada di tepi pantai. Lalu setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, dia berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Apa kata Petrus? "Tuhan, Guru, sudah semalam-malaman kami bekerja keras dan kami tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Tetapi oleh karena perkataan Guru, kami akan melakukan juga." Dan Petrus menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, ke tengah, lalu menebarkan jala di sebelah kanan perahunya. Dan Petrus mendapatkan banyak ikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang taat itu tidak mudah. Karena kadang-kadang perintah itu tidak masuk akal. Tetapi mari kita mau belajar dan percaya akan perkataan Tuhan. Suatu saat ketika orang-orang Farisi itu bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah guru mau membayar bea bait suci?" Lalu Petrus menjawab, "Membayar." Dan Tuhan Yesus tahu akan hal ini. Maka ketika Yesus bertemu dengan Petrus, "Pergi memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau tangkap, bukalah mulutnya, maka kau akan mendapatkan 4 dinar, uang dinar. Bayarlah itu untuk kamu dan untuk aku." Saudara-saudara, mana mungkin ketika memancing ikan, maka di mulut ikan itu ada koin 4 dinar, pas untuk membayar bea bait Allah 2 orang, karena 1 orang 2 dinar. Saudara-saudara, ketaatan dibutuhkan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat Yesus itu berbicara kepada orang banyak, kepada murid-muridnya. Dia berbicara mengenai roti hidup. "Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan roti itu, dia tidak mati, tetapi beroleh hidup selama-lamanya." Nah saudara, orang banyak menjadi kaget. Mana mungkin tubuhnya dimakan, ya, dagingnya dimakan. Nah, lalu Tuhan berkata, saudara, di dalam Injil Yohanes, ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 saya akan bacakan. "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Jadi saudara, ketika Tuhan berbicara mengenai roti hidup ini yang turun dari sorga, yaitu hidupnya sendiri, banyak orang tidak percaya. Mana mungkin? Padahal Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai roti secara lahiriah, mengenai roti jasmani, tetapi mengenai hal yang rohani, yaitu roh, perkataan Tuhan yang menghidupkan. Karena Tuhan berkata bahwa roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh
dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah tertulis, bukan saja dari roti manusia boleh hidup, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, mulai saat itu banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan banyak murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Nah kemudian Tuhan berkata kepada ke-12 muridnya, ke-12 rasul itu, apakah engkau semua tidak meninggalkan aku juga? Ya, tetapi apa jawab Petrus, saudara? Petrus menjawab, kepada siapakah kami akan pergi? Ya, itu dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-68 sampai 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, Petrus dan teman-temannya percaya bahwa perkataan Tuhan adalah perkataan yang hidup dan kekal. Dan Tuhan Yesus sendiri adalah yang kudus, yang datang dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pakai ukuran logika manusia, tetapi percayalah bahwa perkataan Tuhan adalah perkataan yang hidup, perkataan yang kekal, yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia datang untuk mencurahkan darahnya, menebus dosa manusia. Tetapi barang siapa yang percaya, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ketika Nikodemus dia datang kepada Tuhan waktu malam, Tuhan berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan sorga. Tetapi Nikodemus berkata, mana mungkin orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut bisa masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk kerajaan sorga. Saudara, Tuhan Yesus tidak bicara masalah kelahiran kembali secara lahiriah, tetapi secara roh. Rohnya dilahirkan kembali. Roh yang rusak, gambar serupa dan gambar Allah yang awalnya itu kudus di hadapan Tuhan, sudah karena dosa sudah menjadi rusak. Dan siapa yang percaya, dia dilahirkan kembali. Rohnya dibarui menjadi kudus di hadapan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan dibutuhkan kepercayaan yang sungguh-sungguh. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah punya hati sebagai hamba. Saudara, hamba ini, kalau bicara mengenai hamba yang ditulis dalam Alkitab ini bicara tentang budak. Budak ini tidak bisa memilih-milih perintah yang enak atau tidak enak. Jika itu perintah dari tuannya, enak atau tidak enak, harus ditaati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, taat itu taat sepenuhnya. Tidak bisa memilih-milih, oh ini yang enak aku mau, ini yang tidak enak aku tidak mau. Tidak bisa. Tetapi barang siapa yang mau taat kepada Tuhan, dia harus taat sepenuhnya. Seperti seorang hamba, seorang budak yang mentaati tuannya. Sebab itu saudara, kita harus punya hati hamba. Hati hamba itu tidak memilih-milih mana yang enak, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal. Tidak, semua perintah itu percaya bahwa semua perintah itu harus dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ketakutan, kekhawatiran, tekanan hidup itu seringkali membuat kita tidak taat. Suatu saat ketika Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ya,
sampai di padang gurun. Musa naik ke Gunung Horeb, ke Gunung Sinai itu. Sudah 40 hari, 40 malam. Tapi Musa belum turun juga. Lalu umat Tuhan, umat Israel mulai gelisah mencari Musa. Oh, Musa mungkin sudah mati, mungkin Musa sudah pergi kemana tidak tahu. Lalu mereka mencari Harun, buatkan lembu emas. Itu yang menjadi Allah, karena Musa tidak tahu di mana sekarang. Harun itu ketika melihat orang banyak itu mendesak dia, menjadi takut. Lalu diluluskan permintaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya saudara, karena Harun merasa takut. Nah saudara-saudara, suatu saat ketika sampai di mata air namanya Meriba, saat itu Musa, ya, dia didatangi oleh umat Tuhan yang begitu banyak, jutaan pada saat itu, mendesak Musa, haus, lebih baik pulang ke Mesir. Buat apa kami di sini? Membuat kami mati kehausan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, ambil tongkatmu, ya. Lalu berkatalah kepada gunung batu itu, ya. Keluarkan air, keluarlah air dari gunung batu itu. Maka air akan keluar dan memberi minum kepada umat Tuhan. Tetapi Musa, mungkin karena tekanan yang luar biasa, dia tidak taat akan firman Tuhan. Dia memukul sampai 2 kali dengan tongkatnya. Padahal Tuhan berkata, katakan saja kepada gunung batu itu, akan keluar airnya. Tapi Musa memukul sampai 2 kali. Dan saudara, apa akibatnya? Karena engkau tidak percaya. Karena engkau sudah melupakan perkataanku, ya, tidak percaya, melanggar kekudusanku, kata Tuhan, di hadapan orang banyak. Engkau tidak akan membawa umatku masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari kita harus hati-hati dengan hidup kita. Ketakutan, kekhawatiran, tekanan hidup bisa membuat kita tidak taat akan firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang tidak taat itu di hadapan Tuhan itu sama dengan melakukan kebodohan. Saudara-saudara, suatu saat ketika Saul berperang melawan orang-orang Filistin, maka Nabi Samuel berpesan kepada Saul, tunggu aku di Gilgal selama 7 hari. Aku akan datang dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi setelah 7 hari lewat, sementara Saul melihat orang Filistin yang kuat dan banyak itu, sementara umat Tuhan mulai ketakutan, tercerai-berai, Saul menjadi takut. Aku belum mempersembahkan korban kepada Tuhan, Samuel belum datang juga, sudah 7 hari. Bagaimana nanti kalau tentara itu masuk, tentara musuh itu masuk dan menyerang? Waduh, tentu kami menjadi kalah. Lalu Saul memberanikan dirinya. Dia mempersembahkan korban bakaran itu. Dan setelah baru saja Saul mempersembahkan korban itu, maka Samuel datang. Apa yang dikatakan? Coba saya akan bacakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Saul dikatakan melakukan perbuatan yang bodoh karena melanggar perkataan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita bertindak bodoh lalu melanggar firman Tuhan. Percayalah, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Dialah roti hidup itu. Dia yang membawa kepada kehidupan, dia yang membawa kepada kekekalan. Apa yang dilakukan oleh, apa yang diperkatakan oleh firman itu ya dan amin. Kita umatnya harus percaya
Apakah itu dalam situasi apapun, sulit atau mudah, enak bagi daging atau tidak enak, semuanya harus kita taati supaya kita tidak dianggap bodoh di hadapan Tuhan. Dan kebodohan itu saudara akan membawa akibat ya dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang menjadi menyalahgunakan kemerdekaan Tuhan ya. Bisa berpura-pura taat padahal hatinya tidak. Ketaatan ini bukan hanya di luar saudara, tetapi juga sampai ke dalam hati ya. Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita. Kita bisa mengelabui seseorang. Oh, ini kelihatannya orang yang setia ya, orang yang saleh. Tetapi sebetulnya tidak, karena berpura-pura saja. Nah, Tuhan memperingatkan saudara di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. 1 Petrus pasal yang ke-16 ayat pasal yang kedua ayat 16 sampai yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai yang ke-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita saling menghormati, saling mengasihi, menghormati raja. Itu pemerintahan, para pemimpin kita. Kadang-kadang kita tidak sepenuh hati ya menghormati mereka, seolah-olah taat, tapi dalam hati tidak. Jangan saudara, jangan kita berpura-pura. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu ya, untuk menyelubungi kejahatan di hati kita. Tetapi kita harus tulus melaksanakan firman Tuhan. Taat itu sungguh-sungguh di luar dan di dalam. Nah, yang bagian kedua saudara, sebagai hamba Allah, kita harus hidup di dalam kekudusan. Ini adalah sebuah perintah ya. Kalau kita taat, kita harus hidup dalam kekudusan. Dalam pembacaan tadi di atas, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi saudara, hendaklah kamu menjadi kudus karena Tuhan itu kudus. Ini sebuah perintah ya. Kekudusan ini mutlak saudara, karena kekudusan ini akan membawa kita kepada kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Kita masuk dalam kekudusan, berjalan dalam kekudusan, dan kita akhiri di dalam kekudusan Allah. Mengapa saudara? Ini sebuah perintah yang penting, karena dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 10 sampai 12. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos. Di akhir pasal di dalam kitab Wahyu, yaitu pasal yang ke-22. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-10, apa kata firman Tuhan? Jangan meteraikan perkataan ini, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, apa maksudnya? Waktu sudah dekat. Berarti kedatangan Tuhan ini akan segera terjadi.
waktu yang sudah dekat ini saudara akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa kata firman Tuhan? Siapa yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat nanti Tuhan Yesus datang, orang-orang benar yang terus berbuat kebenaran, siapa yang kudus dan terus melakukan kekudusan, jika Tuhan datang, ya, akan membawa upah dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya, kata firman Tuhan, Tuhan akan datang segera. Jangan main-main lagi dengan hidup ini, saudara. Dunia menawarkan dengan segala keindahannya. Kadang-kadang, jika kita tidak bisa jatuh dengan penderitaan, kesulitan, musuh kita, si ular tua itu, akan menyodorkan kekayaan, kenikmatan dunia ini, kekuasaan, kedudukan yang bisa-bisa membuat kita lupa diri. Seperti monyet yang ketika ada angin badai, dia terus melekat pada pohon itu, semakin erat, tidak bisa jatuh. Tetapi ketika badai itu sudah berlalu, timbul angin sepoi-sepoi, dia melepaskan genggamannya kepada batang pohon itu, lalu dia mulai mengantuk karena dia tidak berhati-hati, bisa jatuh, saudara. Sebab itu mari kita tetap melekat pada pokok anggur yang benar itu. Sebab kalau kita melekat terus, kata firman Tuhan, kita akan berbuah lebih lebat, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu, supaya kami mau melakukan hidup taat akan firman Tuhan. Kami tidak memilih-milih Tuhan, mana yang enak, mana yang tidak enak, tetapi kami mau melakukannya dengan segenap hati kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu itu adalah kehidupan bagi kami. Dan kami senantiasa menjaga kehidupan kudus kami, karena Tuhan adalah kudus. Kami akan kudus kalau kami mentaati firman Tuhan. Kami berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kami melekat kepada pokok anggur itu, dan kami terus berbuah semakin lebat, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati umat-Mu. Tuhan ampuni kami kalau masa-masa yang lalu seringkali kami berpura-pura seperti kami taat di hadapan manusia, kami saleh, tetapi di hadapan Tuhan kami tidak demikian. Ampuni kami Tuhan, karena Tuhan mengetahui di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu Engkau akan segera datang, supaya hidup kami didapati tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.